Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry. Dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami masih akan membawakan kisah dari Mas Untung Prasetyo dan kisah Supono. Wow, ini sudah masuk part 2 teman-teman ya, jadi hanya 3 part. Nah, untuk kisah Supono ini, jadi untuk besok adalah part endingnya. Ini makin seru aja nih, bagaimanakah Supono ketika sudah berguru dengan Mbak Kliwon untuk menuntut atau meguru ya, bahasa salahnya meguru untuk ilmu-ilmu kejawen. Keren pakai banget pastinya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Entry ini kami upload setiap hari teman-teman, setiap siang jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Sosok pendamping gaib untuk Supono. Kisah Supono. Malam semakin pekat ketika Supono melangkah keluar dari rumah Mbak Kliwon membawa buntalan kain hitam yang diberikan oleh sang guru. Angin malam berembus dingin, menusuk kulit yang hanya berbalut kain jarik tipis. Langkahnya mantap menuju hutan kecil di belakang desa, tempat yang telah ditentukan untuk ritual pemanggilan makhluk perewangan. Cahaya rembulan samar-samar menerangi jalan setapak yang dipenuhi oleh akar pohon dan dedaunan kering. Supono merasakan desiran halus di tengkuknya, seolah ada sesuatu yang sedang mengawasinya dari kegelapan. Namun dia tak gentar karena dia sudah bertekad menjalani semua ini hingga akhir. Sesampainya di tempat yang dituju, di sebuah tanah lapang kecil yang dikelilingi pohon beringin tua, Supono mulai menyiapkan perlengkapannya. Dia menaburkan bunga merah dan putih di sekeliling area ritual, lalu meletakkan buntalan kain hitam di tengah lingkaran yang telah dia bentuk dengan beras merah. Dupa yang telah disediakan oleh Mbak Kliwon dinyalakan. Asapnya menari di udara, membawa aroma mistis yang semakin membuat suasana terasa mencekam. Supono kemudian duduk bersila, menutup matanya dan mulai melantunkan mantra yang diajarkan oleh Mbak Kliwon. Suaranya lirih, mengikuti irama angin yang bertiup lembut, namun semakin lama semakin berat, seolah udara di sekitarnya menjadi lebih padat. Daun-daun mulai berguguran, dahan-dahan berderak tanpa sebab, dan suara burung hantu terdengar menggema dari kejauhan. Saat Supono membuka matanya, sesuatu mulai terjadi. Di tengah lingkaran yang telah dia buat, muncul bayangan hitam yang perlahan-lahan menunjukkan bentuknya. Udara mendadak menjadi pengap, seakan seluruh oksigen di tempat itu tersedot habis. Bayangan itu bergerak, memanjang dan mengecil, sebelum akhirnya memadat menjadi sosok yang terlihat seperti seekor kera yang tubuhnya lebih besar dari ukuran manusia. Warna bulunya terlihat hitam di bawah sinar bulan, dan perlahan sosok tersebut mulai menunjukkan wajahnya yang terlihat sangat menyeramkan. Jantung Supono berdegup kencang, tangannya mengepal, berusaha menahan gemetar yang merayapi tubuhnya. Ini bukan lagi sekedar ilmu yang dia pelajari, tapi sesuatu yang nyata, sesuatu yang kini berdiri di hadapannya. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja tanah di sekitar lingkaran ritual bergetar halus, seakan sedang merespon kehadiran makhluk tersebut. Dedaunan yang sebelumnya hanya berguguran kini berputar, mengikuti pusaran energi yang semakin kuat. Asap dupa yang membumbung tinggi tampak tertarik ke arah sosok kera raksasa itu, dan seolah menjadi bagian dari dirinya. Angin bertiup semakin kencang, membuat ranting-ranting pohon di sekitar hutan saling beradu, menciptakan suara gemertak yang mengerikan. Sosok itu kemudian melangkah mendekati lingkaran, namun tidak melewatinya. Kakinya yang besar menapak tanah dengan bunyi berdebam pelan, menggetarkan tanah di bawahnya.
Dia mengangkat tangannya yang berotot, lalu perlahan menunjuk ke arah Supono, dan dalam sekejap dada Supono terasa sesak, seolah ada sesuatu yang menekan kuat paru-parunya. Asap hitam tipis mulai menyelimuti tubuh Supono. Perlahan rasa panas menjalar dari ujung kakinya naik ke seluruh tubuhnya, seperti ada bara api yang membakar dari dalam. Matanya berkunang-kunang, keringat dingin membasahi pelipisnya, namun dia tidak berani bergerak. Setelah itu, tiba-tiba saja tubuh kera raksasa itu bergetar. Suara geramannya terdengar lebih dalam, lalu dari mulutnya keluar hembusan nafas panjang yang terasa panas. Tanah di bawah Supono seakan berdenyut, memberikan sensasi aneh yang membuat kepalanya sedikit pusing. Sosok kera itu kemudian menghentak-hentakan kakinya ke tanah, menciptakan getaran yang lebih kuat. Energi hitam yang mengelilinginya berputar semakin cepat sebelum akhirnya perlahan-lahan menyusut kembali ke tubuhnya. Mata merahnya yang sejak tadi bersinar terang perlahan meredup, namun sorotnya tetap tajam. Udara yang tadi terasa menekan kini mulai mengendur, namun hawa panas yang menjalari tubuh Supono masih tersisa. Malam semakin larut. Dia tahu bahwa ritual ini belum selesai. Masih ada sesuatu yang harus terjadi sebelum ikatan antara dirinya dan makhluk ini benar-benar terjalin. Sementara itu, Bakliwon yang merasa mengkhawatirkan keadaan Supono langsung menyusulnya karena dia tahu jika saat itu Supono harusnya sudah kembali. Bakliwon berjalan cepat menyusuri jalan setapak menuju tempat ritual, hanya ditemani cahaya obor yang digenggamnya. Langkahnya mantap, namun wajahnya menyiratkan kekhawatiran. Angin malam bertiup kencang, membuat dedaunan bergesekan dan menambah kesan mencekam di hutan yang semakin gelap. Semakin dekat dengan lokasi ritual, firasatnya semakin kuat. Dia merasakan ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Bau kemenyan yang masih terbakar bercampur dengan aroma busuk menciptakan perpaduan yang membuatnya semakin waspada. Ketika tiba di tempat itu, matanya langsung menangkap Supono yang terduduk diam di tengah lingkaran ritual. Tubuhnya kaku, matanya menatap kosong ke arah depan. Asap tipis berwarna hitam masih menyelimuti tubuhnya, bergerak perlahan, seakan belum sepenuhnya lepas. Bakliwon melangkah mendekat, memperhatikan lingkaran ritual yang masih utuh. Tanda-tanda pemanggilan telah jelas terjadi, namun ada sesuatu yang membuatnya waspada. Tanah di sekitar lingkaran nampak sedikit retak dan hawa panas masih terasa menggantung di udara. Dia menaruh lampu minyak di tanah, lalu berjongkok di depan Supono. Dengan perlahan, dia meletakkan tangannya di atas kepala pemuda itu, merasakan denyut energi yang masih tersisa. Tubuh Supono masih basah oleh keringat, nafasnya berat, seakan baru saja melewati pertarungan yang tak kasat mata. Tanpa membuang waktu, Bakliwon mulai merapalkan mantra. Suaranya pelan namun penuh wibawa. Angin yang tadi terasa menusuk perlahan mereda. Hawa panas yang menyelimuti tubuh Supono mulai berangsur hilang. Tiba-tiba saja tubuh Supono tersentak, nafasnya kembali normal, dan matanya yang sebelumnya kosong kini kembali menunjukkan kesadarannya. Dia mengedarkan pandangan, masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. "Ayo, kita pulang dulu, Le. Nanti saja ceritakan apa yang terjadi ketika kita sudah sampai di rumah," ujar Bakliwon sambil membantu Supono berdiri. Sesampainya di rumah, Supono pun menceritakan apa yang telah dialaminya tadi. Menurut penuturannya, makhluk gaib yang mendatanginya itu langsung mendekatkan wajah seramnya ke arah wajah Supono sambil terus mengendus-endusnya. Dan setelah dia mengelilingi Supono sebanyak 3 kali sambil melompat-lompat, makhluk itu mengatakan jika dia meminta seekor kambing jantan berwarna hitam. Bakliwon menyimak dengan seksama setiap kata yang keluar dari mulut Supono. Tatapannya tetap tenang, namun dalam hatinya dia tahu bahwa permintaan makhluk itu bukanlah hal yang bisa dianggap remeh.
Seekor kambing jantan berwarna hitam adalah syarat yang tidak biasa, dan itu menjadi tanda bahwa makhluk yang dipanggil oleh Supono bukanlah sekedar perewangan biasa, melainkan sosok dengan kekuatan besar dan menuntut persembahan lebih dari biasanya. Barumi yang sejak tadi duduk di sudut ruangan sambil mengipasi bara dupa melirik suaminya. Dia pun menyadari bahwa ini adalah ujian awal bagi Supono. Jika pemuda itu benar-benar ingin menapaki jalan ini, maka dia harus memenuhi syarat tersebut tanpa ragu. Supono sendiri masih duduk bersila di lantai. Tubuhnya sedikit gemetar karena pengalaman tadi masih membekas kuat dalam bedaknya. Dia dapat merasakan nafas panas makhluk itu saat mengendus wajahnya, suara geramannya yang dalam, serta sorot mata merah menyala yang menembus kegelapan malam. Hal semacam ini jarang sekali terjadi, Le. Biasanya, makhluk yang kau panggil akan menemuimu dalam mimpi. Tapi anehnya, kenapa makhluk itu menemuimu secara langsung? Apakah dia memang sangat tertarik padamu hingga dia langsung datang dan meminta persembahan langsung kepadamu? Ujar Mbak Kliwon yang masih tidak mengerti dengan apa yang telah dialami oleh Supono. Nye, aku titip Supono sebentar. Biarkan dia istirahat dulu. Aku akan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi hari ini, sambung Mbak Kliwon yang meminta kepada Mbak Rumi untuk menjaga Supono. Iya Pak, saya hati-hati, balas Mbak Rumi sambil mendekat ke arah Mbak Kliwon dan mengantarnya hingga ke depan pintu rumah mereka. Tidak lama setelah Mbak Kliwon berjalan ke arah tempat di mana Supono melakukan ritual tadi, tiba-tiba saja Mbak Kliwon dikejutkan dengan kemunculan sosok makhluk gaib bertubuh seperti manusia, tapi memiliki kedua tangan yang lebih panjang dari kakinya dengan wajah menyeramkan dan mata merah menyala. Sosok makhluk gaib tersebut melompat dan berdiri tepat di hadapan Mbak Kliwon. Apa kau sedang mencariku, Kliwon? Tanya sosok makhluk gaib tersebut dengan suara yang terdengar menggema. Maaf, Eyang. Apakah panjenengan ini Eyang Wanara Ageng? Tanya Mbak Kliwon dengan tenang. Bukan, Kliwon. Aku adalah Wanara Soma, anak dari adik Gegede Wanara Ageng, balas sosok makhluk gaib tersebut. Maaf, Eyang. Apakah tadi panjenengan yang hadir ketika murid saya sedang melakukan ritual pemanggilan? Tanya Mbak Kliwon sambil tersenyum. Benar, akulah yang datang, dan aku sendiri yang memilih bocah itu, Kliwon. Sekarang, cepat kau buatkan perjanjian itu dengan syarat seekor kambing jantan hitam, balas sosok Wanara Soma yang langsung berubah menjadi kepulan asap hitam. Mbak Kliwon tetap berdiri tegak, memperhatikan kepulan asap hitam yang berputar dan perlahan menghilang di antara pepohonan. Hatinya masih dipenuhi tanda tanya besar. Mengapa makhluk sebesar Wanara Soma tertarik pada Supono, dan mengapa dia datang secara langsung, sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi dalam setiap ritual pemanggilan sebelumnya. Udara di sekitar terasa lebih berat, seakan energi gaib masih menyelimuti tempat itu. Mbak Kliwon merasakan bulu kuduknya meremang, bukan karena takut, tapi karena dia tahu peristiwa ini bukanlah sesuatu yang biasa. Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Tanpa membuang waktu, Mbak Kliwon pun kembali ke rumah. Setibanya di sana, Mbak Rumi sudah menunggu di beranda dengan wajah khawatir. Di dalam, Supono tertidur pulas, mungkin akibat kelelahan setelah ritual yang tadi dia lakukan. Mbak Kliwon duduk bersila di dekat bara dupa yang masih mengepulkan asap. Tangannya meraih segenggam kemenyan dan melemparkannya ke bara, membiarkan aroma khasnya menyebar ke seluruh ruangan. Apa sampean mau membuat perjanjian itu, Pak? Tanya Mbak Rumi penasaran. Aku sedang memikirkannya, Nyik. Aku sendiri juga belum tahu mengapa Eyang Wanara Soma memilih Supono, dan mengapa dia mau menjadi perewangan dari bocah yang tidak memiliki dasar ilmu-ilmu apapun, balas Mbak Kliwon dengan wajah yang terlihat bingung. Apakah mungkin
Dulu orang tuanya Supono memiliki perewangan juga, Pak. Kita kan belum tahu dari terah keluarga mana Supono berasal. Karena kemarin aku melihat ada sesuatu yang terus disembunyikan oleh Dek Endang. Ucap Mbak Rumi yang membuat Mbak Kliwon menganggukkan kepalanya. Ya, benar juga apa yang kau katakan itu, Nyi. Bisa jadi Eyang Wanarasoma pernah memiliki hubungan dengan terah keluarga Supono. Balas Mbak Kliwon yang kini merasa yakin akan segera membuatkan ritual perjanjian itu. Kalau begitu, besok kita tanyakan siapa saja keluarga anak itu, Nyi. Sekarang sebaiknya sampean istirahat dulu, imbu Mbak Kliwon yang disambut anggukan kepala dari Mbak Rumi. Keesokan harinya, ketika sedang menikmati wedang teh hangat buatan Mbak Rumi, Mbak Kliwon pun mulai menanyakan tentang silsilah keluarga dari ayah Supono. Walaupun baru satu malam berada di rumah Mbak Kliwon, tapi Supono merasakan kehangatan dan keramahan dari dua orang yang awalnya sangat ditakutinya. Dan di tengah kesejukan pagi itu, Supono pun juga mulai menjelaskan siapa mendiang ayahnya dan juga kakeknya. Almarhum bapak saya bernama Suroto, Mbah, dan almarhum kakek saya adalah Mbah Wargo, ujar Supono sambil menatap ke arah Mbah Kliwon. Suroto, sepertinya tidak asing lagi di telingaku, Leh. Apa kakekmu itu bernama Wargo Sentanu? Balas Mbah Kliwon sambil terus mengingat-ingat dua nama yang tadi disebut oleh Supono. Ya, Mbah, Mbah kakung saya itu bernama Wargo Sentanu, balas Supono dengan tenang. Saat nama Ki Wargo Sentanu disebut, Mbah Kliwon terdiam sejenak seolah-olah nama itu membangkitkan sebuah ingatan lama yang telah lama terkubur. Mbah Rumi yang menyadari perubahan ekspresi suaminya ikut memasang wajah serius. Ki Wargo Sentanu, jadi kamu adalah keturunan beliau, gumam Mbah Kliwon lirik. Supono hanya menganggukkan kepalanya sambil menyeruput wedang hangat yang sedari tadi dipegangnya. Sementara itu, Mbak Kliwon tampak sedang mengingat sesuatu sambil terus menatap ke arah luar rumah dan memegangi jenggot tebalnya. Aku sangat mengenal mendiang kakekmu itu, Leh. Tapi kenapa ayahmu tidak menyertakan nama besar mendiang kakekmu di belakang namamu itu? Tanya Mbak Kliwon yang hanya dibalas dengan gelengan kepala oleh Supono. Ada apa toh, Pak? Sepertinya sampean sedang memikirkan sesuatu, tanya Mbak Rumi yang dibuat bingung dengan sikap Mbak Kliwon saat itu. Tidak ada yang menyangka jika hari ini aku akan duduk bersama keturunan dari sahabatku yang bernama Ki Wargo Sentanu. Dia adalah kakak seperguruanku yang banyak mengajariku ilmu-ilmu kebatinan yang saat ini aku milikinya, balas Mbak Kliwon yang tentunya membuat Mbak Rumi dan juga Supono terkejut mendengarnya. Kalau begitu, kini tidak ada lagi sedikit pun keraguan dalam hatiku, Nyi. Kita akan menyiapkan semua yang dibutuhkan untuk ritual perjanjian itu, imbu Mbak Kliwon yang disambut anggukan kepala dari Mbak Rumi. Tanpa membuang waktu, Mbak Kliwon segera bangkit dari tempat duduknya dan melangkah menuju ke dalam rumahnya, tempat dia menyimpan berbagai peralatan ritual. Mbak Rumi mengikuti di belakangnya, sementara Supono masih duduk diam mencerna semua yang baru saja dia dengar. Udara pagi yang sejuk mulai terasa semakin dingin bagi Supono. Dia tidak pernah menyangka bahwa kakeknya yang selama ini hanya dia kenal sebagai seorang pria tua sederhana ternyata memiliki hubungan yang begitu dalam dengan dunia kebatinan. Di dalam rumah, Mbak Kliwon mulai mengumpulkan berbagai perlengkapan, sebuah kendi tanah liat, dupa cendana, kain mori putih, dan sesaji lainnya perlahan diletakkan di atas meja. Mbak Rumi dengan cekatan membantu memastikan semua yang dibutuhkan tersedia. Yang belum tinggal kembang 7 rupa, jajanan pasar, dan kambing hitam itu, Pak, ujar Mbak Rumi sambil terus memastikan semua yang dibutuhkan telah siap. Baik, Nyi, biar aku dan Supono yang mencarinya, balas Mbak Kliwon sambil mengangguk pasti. Setelah selesai dengan semua persiapan yang sudah ada, Mbak Kliwon pun segera mengajak Supono untuk mencari seekor kambing hitam yang dibutuhkan.
Mereka berdua pun langsung berjalan menuruni bukit yang menjadi tempat tinggal Mbak Kliwon untuk mendatangi rumah-rumah warga desa di desa Widoro. Matahari mulai naik perlahan, menerangi jalan setapak yang mereka lalui. Supono mengikuti langkah Mbak Kliwon dengan penuh perhatian, sesekali melihat ke sekeliling desa yang masih asing baginya. Rumah-rumah warga berdiri sederhana, dengan dinding bata kasar dan genteng tanah yang terlihat telah menghitam. Asap dari tungku kayu membumbung dari beberapa rumah, menandakan para penghuni sedang menyiapkan sarapan mereka. Setiap kali melewati rumah, Mbak Kliwon menyapa warga yang dikenalnya. Beberapa menanyakan tujuan mereka, dan ketika mendengar bahwa mereka mencari kambing hitam, beberapa warga menggelengkan kepala mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kambing hitam dengan warna yang diminta. Mereka terus berjalan hingga akhirnya tiba di rumah seorang petani tua yang bernama Padarmo. Rumahnya lebih besar dibandingkan rumah-rumah lainnya, dengan kandang luas di sampingnya. Di dalam kandang, beberapa kambing tampak sedang makan dedaunan kering. Mbak Kliwon melangkah masuk ke halaman rumah Padarmo, lalu mengetuk pintu kayu dengan santun. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua dengan tubuh kurus dan wajah penuh keriput muncul dari balik pintu. Dengan senyum ramah, dia mempersilahkan mereka duduk di depan bambu di beranda. Setelah berbasa-basi sejenak, Mbak Kliwon akhirnya menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan mereka. Padarmo terdiam sejenak, lalu dia bangkit dan berjalan menuju kandang. Dia menunjuk seekor kambing jantan berbulu hitam legam yang berdiri di sudut kandang, sedikit lebih besar dibandingkan yang lain. "Itu satu-satunya kambing hitam yang saya punya, Ki," ujar Padarmo sambil mengelus janggutnya. Mbak Kliwon mengangguk puas. Tanpa banyak bicara, dia segera menyepakati harga, dan setelah transaksi selesai, Supono dengan hati-hati menarik tali yang diikatkan di leher si kambing. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Padarmo, mereka berdua kembali berjalan menuju rumah Mbak Kliwon. Kali ini dengan langkah lebih mantap. Kambing hitam itu kini berada dalam genggaman mereka dan siap untuk menjadi bagian dari ritual besar yang akan menentukan masa depan Supono. Sepanjang perjalanan pulang, kambing hitam itu berjalan dengan tenang di samping Supono. Sesekali mengembik pelan. Matahari semakin tinggi menyinari jalanan berbatu yang mereka lalui. Supono sesekali melirik ke arah Mbak Kliwon yang berjalan dengan langkah pasti. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, tapi di hatinya masih terbesit sebuah pikiran. Mengapa Mbak Kliwon tidak meminta uang pengganti untuk membeli seekor kambing yang harganya jauh berbeda dengan kambing-kambing biasa? "Tidak usah kau pikirkan, Le. Kamu itu bukan orang lain bagiku, dan juga sebaliknya begitu. Anggaplah aku ini orang tuamu, karena aku dan Borumi sudah menganggapmu sebagai anak," ujar Mbak Kliwon yang tetap berjalan di depan Supono tanpa berpaling sedikit pun ke arah belakang. "Ya Mbak, terima kasih," balas Supono yang merasa sangat sungkan. Ketika mereka tiba di depan rumah, Mbak Rumi sudah menunggu di beranda. Wajahnya tampak lega ketika melihat mereka kembali dengan membawa kambing yang dibutuhkan. Dengan sigap, dia menyiapkan wadah berisi air dan dedaunan segar untuk memberi minum dan makan kambing itu sebelum ritual dimulai. "Sekarang semuanya sudah siap, Nyi. Tinggal mencari hari yang tepat," ujar Mbak Kliwon dengan senyuman yang khas. "Sampean iki piye to, Pak? Hari yang pas yang nanti malam Jumat Kliwon di bulan sempurna," balas Mbak Rumi yang membuat Mbak Kliwon sedikit tercengang. "Apa nanti malam itu bulan purnama, Nyi?" tanya Mbak Kliwon yang langsung disambut anggukan kepala dari Mbak Rumi. "Tapi anak itu belum melakukan ritual kungkum di Sendang Banyumati, Nyi," ucap Mbak Kliwon seolah sedang mempertimbangkan sesuatu. "Aku yakin, Pak, Supono ini berbeda dari murid-murid sampean yang lain. Lawang baru aja melakukan ritual aru-aru gelar kloso, tapi dia sudah dihampiri sama Simba Soma," balas Mbak Rumi yang membuat Mbak Kliwon menganggukkan kepalanya, tanda jika dia telah mengerti apa yang telah disampaikan oleh Mbak Rumi. Mbak Kliwon menarik nafas dalam-dalam, lalu menatap Supono yang duduk di sudut beranda. Matanya menyelidik seolah mencari jawaban yang tersembunyi di balik keteguhan pemuda itu.
Mungkin memang sudah jalannya seperti ini, gumamnya dalam hati. Malam Jumat Kliwon bukanlah malam biasa. Dalam dunia kebatinan, malam itu dipercaya sebagai waktu di mana batas antara dunia manusia dan alam gaib menjadi lebih tipis. Segala ritual yang dilakukan pada malam Jumat Kliwon diyakini memiliki kekuatan yang lebih besar dibanding malam-malam lainnya. Kemarilah sebentar, ucap Mbak Kliwon memanggil Supono. Ya Mbak, balas Supono yang langsung duduk di hadapan Mbak Kliwon. Malam ini kita akan melakukan ritual tali jiwa, Le. Apakah kau sudah benar-benar mantap dengan jalan yang akan kau ambil ini? Tanya Mbak Kliwon dengan tegas. Ya Mbak, saya sudah yakin apapun resikonya, saya siap Mbak, balas Supono dengan penuh keteguhan. Kau ini sangat berbeda dari murid-muridku yang lainnya, Le. Sebentar lagi kau akan memiliki sosok makhluk perewangan yang dapat membantumu melakukan apa yang kau inginkan. Dan setelah ritual tali jiwa nanti, kau dapat berkomunikasi langsung dengan sosok makhluk gaib bernama Eyang Wanarasoma. Jadi, kau tidak perlu takut, Le, karena Eyang Wanarasoma akan bersemayam di dalam tubuhmu, ujar Mbak Kliwon menjelaskan. Baik, Pak. Saya siap, Mbak, balas Supono mantap. Mbak Kliwon mengangguk pelan, lalu menarik nafas dalam-dalam, matanya menatap tajam ke arah Supono seolah ingin memastikan bahwa muridnya ini benar-benar siap menerima segala konsekuensi dari perjanjian ini. Kalau begitu, ayo kita mulai persiapannya, Le, ujar Mbak Kliwon. Akhirnya Supono mengikuti langkah gurunya. Mbak Kliwon menuju halaman belakang rumah tempat ritual tali jiwa akan dilangsungkan. Di sana sudah disiapkan sebuah tikar anyaman pandan, beberapa dupa yang masih mengepulkan asap tipis, serta kendi berisi air yang diambil dari sendang Banyubati. Di tengah lingkaran yang telah digambar dengan campuran abu dan bunga, kambing hitam yang mereka beli siang tadi telah diikat dengan tali putih. Barumi yang sejak tadi dia memperhatikan membawa sebaskom air bunga dan menyerahkannya kepada Supono. Basuh wajahmu dengan ini, Le. Teguhkan niatmu, ujarnya dengan perlahan. Tanpa ragu, Supono mencelupkan kedua tangannya ke dalam air, lalu mengusap wajahnya dengan perlahan. Air dingin itu seolah menyadarkannya bahwa apa yang dia lakukan bukan sekedar ritual biasa. Ini adalah langkah besar dalam hidupnya yang tidak bisa dia sesali di kemudian hari. Mbak Kliwon duduk bersila di hadapan Supono. Dengan gerakan perlahan, dia mengeluarkan selembar kain putih panjang dan meletakkannya di atas kepala Supono hingga membentuk seperti ikat kepala. Setelah itu, dia diminta duduk di atas tikar pandan dan menunggu hingga waktu ritual tiba. Jangan bergerak, Le. Tenangkan hatimu dan mantapkan niat. Kau harus menunggu Eyang Wanarasoma datang, ujar Mbak Kliwon sambil menatap ke arah Supono. Saat ritual dimulai, hari masih terlihat terang, tapi hawa dingin mulai dirasakan oleh Supono. Sementara itu, Mbak Kliwon duduk di atas batu hitam dan mulai membaca mantra. Sementara itu, Mbak Rumi mulai masuk ke dalam rumah dan menyalakan lampu penerangan yang masih menggunakan sentir. Walau awalnya merasa sangat kedinginan, tapi lama-kelamaan Supono mulai terlihat tenang. Dia merasakan sebuah kehangatan yang menenangkan. Matanya terus terpejam dan dia mulai memasuki dunia spiritualnya untuk membuka ritual tali jiwa. Di dalam kegelapan pikirannya, Supono melihat sesosok bayangan tinggi dan besar muncul perlahan. Matanya merah menyala dan tubuhnya dipenuhi bulu hitam tampak semakin jelas di setiap langkahnya. Dan setelah sosok itu mendekat, dia pun berkata, "Anak manusia, kau telah memanggilku." Suara berat itu bergema dalam kepala Supono, membuat tubuhnya menegang seketika. Dia tahu ini bukan sekedar bayangan, ini adalah kehadiran nyata dari makhluk yang akan menjadi perewangannya. "Ya, aku telah memanggilmu," balas Supono dalam hatinya.
Sementara itu, Mbah Kliwon membuka matanya dan ia tersenyum tipis. Ritual tali jiwo telah dimulai dan Supono kini berada di ambang perjanjian yang akan mengubah takdirnya selamanya. Setelah langit gelap, angin pun bertiup lebih kencang dari biasanya. Mbah Kliwon yang tahu jika saatnya telah tiba, lalu memanggil Barumi untuk membantunya menyembelih kambing hitam yang diminta oleh sosok bernama Wanarasoma. Kambing hitam yang akan dijadikan persembahan pun sepertinya tahu jika nyawanya akan berakhir hari itu. Dengan sedikit perlawanan, kambing hitam itu mulai sulit untuk diletakkan di sebuah meja kayu besar yang biasa dijadikan tempat ritual oleh Mbah Kliwon dan juga Barumi. Namun, Mbah Kliwon yang sudah terbiasa menghadapi situasi seperti ini dengan ketenangan yang luar biasa, dia menekan tubuh kambing itu dengan satu tangannya hingga kambing itu terjatuh dalam posisi tertidur. Setelah itu, Barumi mengikat tubuh kambing itu dengan kuat ke sebuah lubang yang ada di meja kayu tebal yang terbuat dari sebatang kayu utuh. Dupa yang dibakar semakin mengepulkan asap tebal, menciptakan aroma yang khas bercampur dengan udara malam yang semakin dingin. Supono, dia masih duduk bersila, tetap terlihat tenang, seolah tidak menyadari akan apa yang sedang dilakukan oleh Mbah Kliwon dan juga Barumi. Mbah Kliwon mulai melantunkan mantra dengan suara pelan tetapi jelas. Tangannya yang kokoh dan berpengalaman kemudian mengayunkan pisau dengan satu gerakan cepat. Suara kambing yang semula meraung tiba-tiba terhenti. Darah segar mengalir deras ke dalam wadah tanah liat yang telah disediakan. Dan setelah darah kambing itu terkumpul, Barumi lalu mengambil wadah tersebut dan menyerahkannya kepada Mbah Kliwon. Dan sambil terus menggumamkan mantra-mantra, Mbah Kliwon menyiramkan darah kambing hitam tersebut ke kepala Supono dengan perlahan dan membiarkannya mengalir membasahi seluruh tubuhnya. Saat darah hangat itu mengalir di tubuhnya, Supono merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena sensasi lain yang tak bisa ia jelaskan. Ada getaran halus yang menjalar dari ujung kepala hingga ke telapak kakinya, seolah ada energi asing yang perlahan mulai menyatu dengan dirinya. Mbah Kliwon tetap fokus. Suaranya semakin dalam dan berwibawa saat melantunkan mantra terakhir. Udara di sekitar mereka berubah menjadi semakin berat. Seakan-akan malam itu tidak ada udara di sekitaran tempat ritual. Tidak lama kemudian, tiba-tiba saja api dari obor yang menerangi tempat ritual berkedip-kedip lalu membesar dengan sendirinya menerangi wajah Supono yang kini terlihat berbeda. Matanya yang semula redup perlahan berubah. Pupilnya tampak terlihat lebih besar dan hitam pekat. Nafasnya tersengal, tubuhnya berguncang hebat. Terima kasih Kliwon. Kau telah mengikatku ke dalam tubuh dan juga jiwa anak ini, ujar suara yang bergema di sekitaran tempat ritual tersebut. Mbah Kliwon dan Barumi tetap diam. Mereka terus memperhatikan dengan hikmat karena mereka tahu jika ini adalah momen puncak dari ritual tali jiwo, yaitu sebuah penyatuan antara manusia dan makhluk gaib yang akan mengikat mereka selama-lamanya. Tidak lama setelah itu, Supono tiba-tiba ternganga, lalu tubuhnya tersentak ke arah belakang dan matanya yang semula terbuka lebar kini perlahan tertutup. Dunia di sekelilingnya mulai mengabur. Suara-suara semakin jauh dan kesadarannya pun menghilang. Melihat hal itu, Mbah Kliwon langsung menolongnya dan membangunkan kembali tubuh Supono sambil kembali membaca mantra. Mbah Kliwon terus mengguncang-guncangkan tubuh Supono agar kesadarannya segera kembali. Dan benar saja, usaha yang dilakukan oleh Mbah Kliwon membuahkan hasil. Tidak berselang lama, Supono pun kembali tersadar, masih dengan nafas yang terengah-engah. Minumlah ini dulu, Leh, ujar Mbah Rumi sambil memberikan buah kelapa yang berwarna kekuningan. Terima kasih, Mbah, balas Supono yang langsung meneguk air kelapa tersebut. Setelah kondisinya kembali normal dan Supono pun mulai terlihat tenang, Mbah Kliwon lalu mengajaknya menuju ke sendang Banyumati untuk melakukan ritual terakhirnya, yaitu laku kungkum atau merendam diri di dalam sendang hingga matahari terbit keesokan paginya.
Malam semakin larut. Ketika mereka bertiga berjalan menuju Sendang Banyumati, suasana di sepanjang jalan terasa semakin hening. Hanya terdengar suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Bulan purnama yang menggantung di langit menerangi jalan setapak yang mereka lalui, menciptakan bayangan panjang di tanah. Supono berjalan di belakang Bakliwon dan Barumi. Dia masih merasakan sisa-sisa kehadiran Wanarasoma dalam dirinya. Ada sesuatu yang kini berbeda di dalam tubuhnya, seolah dia bukan lagi dirinya yang dulu. Setiap langkah yang dia ambil terasa lebih ringan, seperti ada energi asing yang perlahan menyatu dengan tubuh dan jiwanya. Setelah beberapa saat berjalan, akhirnya mereka pun tiba di tepian Sendang Banyumati. Air di sendang itu tampak begitu tenang. Tidak ada riak sedikit pun, seolah mencerminkan namanya Banyumati, air yang mati. Ini adalah langkah terakhir dari ritual mulai. Kau harus merendam diri di dalam air sendang hingga matahari terbit. Apapun yang terjadi nanti, kau tidak boleh bergerak ataupun keluar dari dalam air sebelum aku datang menjemputmu, ujar Bakliwon sambil menyalakan dan kembali merapal mantra dengan suaranya yang terdengar lirih namun penuh wibawa. Supono mengangguk mantap. Tanpa ragu, dia melangkah ke dalam air sendang yang dingin menusuk tulang. Saat air mencapai dada, dia duduk bersila di dalamnya, menutup mata dan mencoba menenangkan pikirannya. Semoga dia kuat ya Pak, bisik Barumi pelan sambil menggenggam dupa yang masih mengepulkan asap putih. Dia harus kuat nih, sebab mulai malam ini hidupnya tidak akan pernah sama lagi, balas Bakliwon dengan penuh keyakinan. Setelah memastikan jika Supono dapat menjalankan ritual kungkum di Sendang Banyumati, Bakliwon dan juga Barumi pun pergi meninggalkan Supono dalam keheningan malam. Sementara itu, Supono yang awalnya merasa kedinginan perlahan terlihat tenang dengan kedua matanya yang terpejam. Di dalam sendang yang berisikan air tenang itu, Supono mulai merasakan sesuatu. Suara-suara aneh berbisik di telinganya dan bayangan-bayangan samar bergerak-gerak di balik kelopak matanya yang terpejam. Dia ingin mengabaikannya, tetapi semakin lama suara itu semakin jelas. Lihatlah aku, buka matamu. Kau tidak perlu takut. Kini aku dan dirimu berada di dalam satu tempat yang sama, Supono, ujar suara dari sosok makhluk perewangan yang kini telah bersemayam di dalam tubuhnya. Mendengar hal itu, Supono membuka matanya, tapi betapa terkejutnya dia ketika yang dia lihat bukan lagi air sendang yang tenang, melainkan sebuah tempat dengan kabut tipis yang menyelimuti, dan di sana berdiri sosok lelaki dengan tubuh besar namun agak sedikit bungkuk. Sosok itu terlihat mengenakan pakaian yang tidak pernah dilihat langsung oleh Supono selama ini. Pakaian itu terlihat seperti pakaian ksatria di masa kerajaan pada zaman dahulu. Mendekatlah kemari, Supono. Lihatlah diriku yang sebenarnya, ujar sosok bertubuh tegap yang wajahnya terlihat seperti seekor kera itu. Iya mbak, iya, balas Supono dengan suara gemetar. Kau cukup memanggil namaku dengan sebutan Kisoma, balas sosok dari Wanarasoma. Jika nanti kau membutuhkanku, kau cukup memanggil namaku 3 kali. Dan ingatlah Pono, kau harus menyembelih seekor kambing hitam setiap tahunnya di bulan purnama. Imbus sosok Wanarasoma yang langsung menjelaskan apa yang dia inginkan. Baik, saya pasti akan melakukannya, balas Supono yang kini tidak lagi merasa takut akan kehadiran sosok perewangannya tersebut. Kalau begitu, sebaiknya kau pulang saja. Kau sudah menyelesaikan semua ritualmu, balas Wanarasoma sambil menganggukkan kepala dan menghilang dari pandangan Supono. Mendengar hal itu, Supono pun langsung membuka kedua matanya. Walau dia tahu jika ritualnya telah selesai, tapi dia tidak ingin pulang sebelum Bakliwon datang menjemputnya. Dan setelah membersihkan diri dari sisa-sisa darah hitam yang ada di tubuhnya, Supono pun duduk di pinggiran sendang dan perlahan dia tidur dengan lelapnya. Di keesokan harinya,
Mbak Kliwon yang mendapati Supono tertidur dengan nyenyak di pinggiran sendang merasa terkejut. Hal itu dikarenakan jika Mbak Kliwon tidak mengetahui jika Supono telah dapat berkomunikasi langsung dengan perewangannya yang bernama Wanarasoma. "Leh, apa kamu baik-baik saja?" ujar Mbak Kliwon yang langsung membangunkan Supono dari tidur nyenyaknya. "Ya Mbak, saya baik-baik saja," balas Supono sambil mengusap wajah. "Apakah kau telah berhasil menyelesaikan ritualmu, Le?" tanya Mbak Kliwon dengan tegasnya. "Sudah Mbak, semalam saya sudah bertemu dengan Kisoma dan dia meminta saya untuk menyudahi ritual kungkum ini," balas Supono dengan tenang. "Lalu kenapa kamu tidak langsung pulang semalam?" tanya Mbak Kliwon yang merasa sedikit kesal. "Loh, kata Simbah, saya belum boleh kemana-mana sampai Simbah datang menyebut saya," balas Supono yang membuat Mbak Kliwon tersenyum. Begitu, keduanya pun pergi meninggalkan sendang dengan perasaan lega. Bagi Mbak Kliwon ini adalah sesuatu yang singkat dari seseorang yang menginginkan ilmu-ilmu kesaktian. Karena biasanya untuk bisa mendapatkan semua itu, murid-muridnya harus melakukan berbagai macam ritual dan juga laku tapak. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah Supono. Waduh, Supono akhirnya ya berhasil mendapatkan sosok perewangannya atau sosok makhluk gaib yang bernama Wanarasoma, yang mana berwujud kera besar, kera raksasa. Ngeri banget ya. Dan di sini unik ya, ternyata Supono ini memiliki terah keturunan yang mana dia juga kakeknya merupakan pelaku ilmu kejawen dan menguasai banyak sekali ilmu-ilmu kesaktian, yang mana ini membuat Supono juga disukai oleh makhluk gaib. Jadi kalau seandainya murid-murid daripada Mbak Kliwon ini hanya bertemu di dalam mimpinya dan harus melalui berbagai macam ritual, tapi di sini Supono hanya sekali dan langsung ditemui secara langsung oleh sosok Wanarasoma yang langsung tertarik dengan Supono. Keren banget. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Apakah setelah menguasai ini Supono akan langsung membalaskan dendamnya? Besok untuk part pamungkas saja, sampai ketinggalan teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Untung Prasetyo atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Lilo Entry. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik juga tombol like, tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.